runtuhnya sebuah bangunan itu karena adanya dosa atau kesalahan kita pada masa lalu. Nah, maka dari itu, dengan adanya bertaubat, maka bisa menghapus dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita pada masa lalu. Lalu disebutkan juga di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 122, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya di hadis dan di dalam Al-Quran sudah disebutkan sangat gamblang dan jelas bahwasanya cara berbenah diri yang paling utama dengan cara bertaubat. Dengan cara bertaubat. Nah, setelah kita mengakui kesalahan kita, dosa kita, barulah kita bertaubat kepada Allah dan mulai memperbaiki diri dengan cara yang tadi Ana sebutkan gimana caranya. Nah, insya Allah di sini berbenah diri karena konteksnya umum, jadi Ana akan membagi. Berbenah diri itu akan Ana bagi menjadi dua. Berbenah diri karena adanya suatu musibah yang datang kepada kita. Yang kedua, berbenah diri karena maksiat yang telah kita lakukan. Nah, pada kesempatan kali ini dua topik ini yang akan Ana bahas ya, tentang berbenah diri ketika kita mendapatkan suatu musibah dan berbenah diri ketika kita melakukan suatu maksiat. Oke. Nah, manusia itu ada dua tipe atau dua angel, dua bentuk. Ada dua tipe. Ketika dia melakukan suatu kesalahan atau ketika dia mendapatkan suatu musibah. Ada dua tipe. Nah, ketika dia mendapatkan suatu musibah, dia ada yang berkeluh kesah, yang pertama. Yang kedua, dia ada yang bersabar. Bersabar pun itu juga ada beberapa tipe. Dibagi. Ada yang bersabarnya itu pasrah. Ya deh, insya Allah dengan adanya musibah ini, Allah ditinggikan derajat kita. Itu bersabar yang versinya apa? Pasrah. Insya Allah deh, al-khair insya Allah. Udah gitu aja. Husnuzon. Iya boleh husnuzon. Tapi jangan sampai kegeeran. Boleh husnuzon. Tentu kegeeran. Nah, lalu juga ada ketika kita diterpa suatu kita bersabar. Tetapi bersabarnya nggak pasrah. Tapi bersabarnya apa? Memperbaiki diri dengan cara muhasabah. Ketika kita ditimpa suatu musibah, jadi kita harus mengerti apa kita kesalahan hari ini. Apa ya? Atau ada suatu dosa yang telah aku perbuat hari ini. Atau ada suatu maksiat yang mungkin sudah terjadi pada hari ini. Akhirnya Allah memberikan suatu cobaan, musibah kepada saya. Misal. Jadi ada dua ya, sabar tipenya. Ada sabar tipe pasrah, husnuzon aja. Insya Allah ala kulli hal khair gitu. Insya Allah tinggikan derajat kita, insya Allah udah nggak apa-apa. Tapi juga ada sabar. Recording in progress. Nah, setelah dia bermuhasabah, gitu ya, bermuhasabah diri, melihat, oh mungkin aku kemarin melakukan kesalahan, Allah memberikan cobaan seperti ini. Oh mungkin aku kemarin punya dosa seperti ini. Akhirnya Allah memberikan ujian seperti ini. Itulah sabar yang paling disukai oleh Allah SWT. Bukan hanya berpasrahkan diri, tetapi juga bermuhasabah diri. Lalu tadi manusia ada dua tipe ya, kembali lagi manusia ada dua tipe, bersabar dan berkeluh kesah. Nah, berkeluh kesah, nih siapa nih yang suka kesah kalau tiba-tiba ada suatu ujian, cobaan gitu. Aduh, nilaiku sekarang lagi jelek banget gitu, ini gimana sih, ini jangan-jangan gurunya nggak bagus nih nilainya. Atau aku mau ujian tapi ojeknya lambat banget, akhirnya ujiannya telat. Menyalahkan keadaan, itu berkeluh kesah, gitu namanya. Nah, berkeluh kesah sendiri itu juga terbagi menjadi dua. Ada juga yang dia mengkambing hitamkan, mengeluh kesahkan dengan cara mengkambing hitamkan orang. Nah, siapa yang suka mengkambing hitamkan orang? Cerita kan habis itu mengkambing hitamkan si ojol ini ya, si ojek online ini. Gara-gara ojek online ini telat, lambat, akhirnya ujian aku telat, gitu. Ujian aku telat. Ini kami hitamkan. Terus nanti cari-cari teman buat ngomporin biar merasa dirinya ada
ada temennya gitu. Bahwasanya aku bener, iya gara-gara itu loh gitu, gara-gara ini loh, bener-bener udah temennya ngomporin, tambah ininya gini kan. Jadi naudzubillah seperti itu ya. Sebagai teman udah nggak apa-apa, ala kulli hal khair. Nah temennya nggak apa-apa kayak gitu. Nah tapi kembali lagi ke diri kita. Oh mungkin hari ini aku melakukan apa ya kok sehingga seperti ini. Aku hari ini melakukan apa ya kok Allah memberikan cobaan. Itu keluh kesah yang pertama. Jadi dia mengkambing hitamkan seseorang. Gitu. Terus keluh kesah yang kedua itu apa? Ini yang naudzubillah jangan sampai terjadi kepada kita, yaitu kita menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah ya teman-teman, mungkin di Azhar ya di universitas sana banyak banget teman-teman ujiannya tidak naik. Karena memang benar-benar Azhar itu kalau memang nilai tidak bagus, benar-benar tidak naik. Dan nggak bisa ada nilai tambahan harian, itu nggak ada. Jadi memang pure dari nilai ujian itu. Kalau emang nggak naik. Apakah ketika kita dalam keadaan tidak naik itu kita menyalahkan Allah? Ya Allah, aku udah belajar mati-matian, aku udah ini itu ya Allah gitu. Tapi kenapa ya Allah? Aku tidak najah ya Allah. Kenapa aku kembali lagi di kelas ini ya Allah? Itulah yang sangat-sangat dihindari oleh kita. Jangan sampai takdir yang telah Allah berikan, tetapi kita mengelaknya. Terima dengan lapang dada, bersabar, bermuhasabah, apa dosa kita, apa keluhan kita, gitu. Dulu-dulunya, nah itu diulang lagi. Mungkin kita punya salah kepada orang tua, akhirnya rezeki untuk najah kita itu kurang karena nggak ada ridho sama orang tua, atau kita pernah salah kepada teman terdekat kita, pernah menyakiti teman kita, akhirnya teman kita nggak ridho sama kita, mempengaruhi najahnya kita, itu bisa jadi. Cara muhasabah seperti itu ya. Nah, dari sini dua tipe manusia sudah dipahami ya, insya Allah. Jadi ada yang berkeluh kesah dan ada yang bersabar. Ya, insya Allah teman-teman Asyarul ini yang pasti akan memilih tipe bersabar yang versi bermuhasabah, bukan yang versinya pasrah ala pilihan saya sudah, tapi nggak ada evaluasi berikutnya. Kita harus evaluasi gitu. Nah, yang tadi Ana bilang bahwasanya kita itu emang harus menyikapi dengan sesuatu yang elegan, yang bijak, dan caranya disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sabar dengan cara yang pasif-pasif aja, yang tadi Ana bilang menyebutkan insya Allah ala kulli hal khair ya Allah, insya Allah semuanya akan ditinggi. Jangan kegeeran, jangan kegeeran. Cuman ngomong gitu aja udah gitu, jangan kegeeran. Gitu. Tapi kita harus bermuhasabah terus-menerus. Gitu. Lalu teman-teman di sini mungkin mendengar azan terlebih dahulu ya. Di sini lagi azan asar. Recording stopped.
Baik, alhamdulillah. Di sini baru asar ya. Ustazah. Recording in progress. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang perasaan ya. Sabar itu kan masuk ke dalam segi perasaan, betul? Betul, Ustazah. Apa? Iya benar Ustazah. Masuk tentang perasaan. Nah, sekarang kita coba perbaiki dari angle atau prasangka kita. Gitu. Ketika tadi kan kita sudah membahas untuk diri kita sendiri ya, untuk diri kita sendiri dengan cara apa? Ketika ada sesuatu hal yang kita harus bersabar dengan cara bermuhasabah. Nah, lalu gimana caranya ketika prasangka kita kepada orang lain yang terkena musibah? Dan prasangka kita ketika kita terkena musibah juga. Tadi kita sudah membahas ketika prasangka untuk diri kita sendiri, yaitu dengan cara bersabar, bermuhasabah. Jadi teman-teman, perihal musibah itu terjadi itu pasti tidak terlepas dari dosa-dosa. Diceritakan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam, beliau pasti teman-teman tahu nih cerita ini. Jadi beliau Nabi Adam ini dengan Hawa ya di dalam surga. Kenapa Nabi Adam dan Hawa diturunkan di bumi? Karena memakan buah mauludi, yang mana itu dilarang sama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk didekati lagi dilarang, apalagi dimakan. Lalu ketika Allah mengetahui bahwasanya buah khuldi ini dimakan oleh Nabi Adam dan Hawa, disinilah akhirnya karena satu dosa yang sebenarnya nikmatnya itu surga itu banyak, karena satu dosa akhirnya Nabi Adam dan Hawa diturunkan di bumi. Apakah diturunkan di bumi itu suatu bencana, musibah? Iya, pasti. Nabi Adam sama Hawa. Karena kenapa? Melakukan satu kesalahan, dosa. Dari surga yang indahnya seperti itu, akhirnya diturunkannya ke bumi, itu sangat berbanding jauh ya. Surga dengan kenikmatannya banyak, buah-buahan ada semua, mau apa celing, udah ada gitu. Ketika diturunkannya di bumi, semuanya berubah 360 derajat. Nah, 360 derajat berubah. Yang biasanya celing, ya Allah aku minta ini, celing, ya Allah aku minta ini. Di muka bumi nggak bisa, celing, ya Allah aku minta ini, nggak bisa. Ya Allah aku minta sesuatu, nggak bisa langsung. Itu karena berapa dosa? Karena satu dosa. Wajar nggak kita sebagai orang awam gitu? Karena beberapa dosa yang banyak gitu, musibah itu datang kepada diri kita. Wajar. Tadi yang disebutkan di situ, kuli ibnin Adam khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun. Semua anak Adam itu punya kesalahan, tapi ada loh cara untuk memperbaiki kesalahan itu dengan cara apa? Bertaubat. Jadi Nabi Adam karena satu dosa dia bisa langsung diturunkan di bumi. Apalagi yang kita banyak dosanya. Gimana? Ya kan? Ya wajar ya, kita adanya musibah itu kita bermuhasabah, oh mungkin banyak dosa, mungkin banyak ini. Udah, dijalani aja dengan sabar, dengan muhasabah diri. Nah, lalu yang kedua itu yang pertama ya, maaf. Yang pertama oleh diri kita sendiri. Lalu gimana ketika orang lain ini mendapatkan suatu musibah? Apakah kita memberikan suatu empati, atau kita malah mengolok-olok, atau mengompor-ngomporin sebagai netizen? Nauzubillah gitu ya. Kan kita nggak tahu ya. Nah, kita sebagai orang muslim gitu ya, ketika ada orang lain yang terkena musibah, ya kita bilangnya gimana? Ya, kita harus berbaik sangka kepada orang yang terkena musibah. Kita mengatakan semoga Allah meninggikan derajat dia. Nah, ini boleh nih bilang kepada orang lain, semoga ya Allah meninggikan derajat kamu, nggak apa-apa, kamu nggak keras. Jangan sampai kamu sudah belajar kemarin, jangan sampai kayak gitu. Itu akhirnya merendahkan ya, bukan meninggikan gitu, merendahkan dia gitu. Allah gitu. Kamu gitu. Biasanya orang-orang yang diberi izin itu ya para nabi dan orang-orang soleh. Itu
bilangnya. Jangan sampai ketika ada orang yang mendapatkan musibah malah kita merendahkan dia. Ya. Contoh misal, mungkin ada dendam, mungkin bukan dendam ya, kayak ya ada sesuatu yang membekas di hati karena teman kita. Perihal masalah kecil aja, apa ya? Oh, dia minum minuman kita tanpa izin, gitu, misal. Terus waktu sudah jangan aja minum, tapi kita tahu dia minum tanpa izin. Lalu besoknya minuman dia hilang. Terus dia bilang, tuh itu kemarin tuh karena kamu nggak minum, karena kamu minum punya aku tanpa izin tuh. Nah, nggak boleh. Akhirnya menimbulkan apa? Perdebatan, menimbulkan haters gitu. Nah, gimana caranya sebagai muslim sejati ketika ada orang yang diberi musibah gitu, kita bilang kepada teman kita gitu. Ketika kita melihat orang lain dengan cara apa? Berhusnuzon, mendoakan gitu. Semoga Allah ingin lebih dekat sama kamu. Semoga Allah meninggikan derajat kamu. Kamu tuh orang pilihan. Para nabi tuh banyak dapat musibah gitu. Tapi nabi bersabar semuanya gitu. Orang-orang soleh itu orang-orang pilihan. Biasanya juga banyak ujiannya gitu. Dan lain-lain. Nah, kalau semuanya kita udah berhusnuzon, otomatis nggak ada yang namanya perdebatan, haters, unfollow, block, ya unfollow deh, nggak suka aku sama orang ini gitu kan, udah unfollow aja, block aja deh. Itu namanya kita seuzon sama orang itu. Belum tentu apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan itu apa yang sesuai dengan pikiran kita. Dengan husnuzon dan melihat diri sendiri dengan cara bersabar, itulah yang lebih afdol, yang lebih utama. Insya Allah teman-teman bulan ini di sini yang pasti semuanya orangnya insya Allah bersabar, insya Allah suka bermuhasabah diri. Lalu ketika ada orang yang terkena musibah, yang pasti empatinya yang lebih tinggi, mendoakan, bukan malah merendahkan. Jangan melihat dari hal-hal besar, hal-hal kecil aja, ya perhatikan. Jangan sampai kita merendahkan dalam keadaan hal-hal yang terkecil. Kita merendahkan hal-hal terkecil, pasti kita akan merendahkan hal-hal yang besar pastinya. Ya. Nah, ini sudah selesai dalam perihal yang pertama, berbenah diri dalam ketika kita berbenah diri ketika kita mendapatkan suatu musibah. Nah, sekarang kita berpindah dengan cara kedua, yaitu berbenah diri karena adanya maksiat. Adanya maksiat. Oke, yang kedua ini sangat, maksiat itu umum ya teman-teman. Maksiat itu umum, apalagi kalangan kita, anak khususnya ya, usiaku Mbak Yaya Nafsi, anak khususnya juga jomblo gitu kan, belum bersuami gitu. Maksiatnya masih istilahnya luas jangkauannya, entah itu dari segi pandangan, entah itu dari segi perasaan, entah dari segi pikiran gitu. Itu sangat maksiatnya luas. Anak nggak muluk-muluk dalam perihal maksiat yang sekarang dalam kaum milenial. Maksiat terbesar itu apa? Berpacaran, dekat dengan lawan jenis, gitu. Zina, tetap aja, deket aja nggak boleh gitu. Nah, berpacaran itu dekat apa jauh? Itu sih. Berpacaran itu dekat apa jauh? Atau berpacaran syar'i? Sekarang kan juga ada yang kayak gitu ya. Berpacaran syar'i, apa itu berpacaran syar'i? Nggak ada. Ya tetap nggak boleh gitu. La taqrabu zina gitu. Jadi tetap apapun konteksnya, entah berpacaran syar'i, entah berpacaran apa, kalau emang itu taqrabu zina ya tetap tidak boleh gitu. Jadi pengalaman sendiri, karena judulnya berbenah diri adalah cerminan seorang muslim sejati, otomatis ketika Ana ingin menyampaikan sesuatu, Ana harus udah pernah mempraktekkan gitu ya. Jadi Ana dulu wajar ya, dulu Mesir ini Ana dulu bekerja di tempat KBRI ya, ke depan dengan Republik Indonesia, dan tentu ada tim. Nah, di tim itu karena kita sering bertemu, sering bermulazamah, sering karena bekerja ya, sering bermulazamah gitu. Mungkin karena sikap beliau ini yang sangat baik banget sama Hana gitu ya, baik gitu,
hati pada saat itu. Akhirnya lama-kelamaan timbullah tiba-tiba ada rasa. Tapi dalam hati kecil gitu loh. Ih, ya Allah profesional dong gitu. Pekerjaan nggak boleh melibatkan perasaan gitu. Tuh, harus profesional gitu. Nah, lalu bagaimana lah? Gimana ya caranya orang setiap hari ketemu, bekerja, tapi gimana caranya agar perasaan ini tuh tidak terbalut oleh perasaan yang ya Allah, gimana ya caranya ini biar kita tenang, semuanya berjalan dengan lancar, tidak melibatkan perasaan gitu. Makanya harus menjaga pandangan, semuanya itu akan berpengaruh ya. Pandangan apa yang kita lihat, apa yang kita berpikirkan itu akan berpengaruh dalam diri kita gitu. Boleh, yang penting ada batasannya gitu. Dan seperlunya berkomunikasi itu boleh, yang penting ada batasannya, tahu caranya gitu. Nah setelah itu karena anak galau banget ya, gitu. Aduh, takrot aja nggak boleh, apalagi mudah menimbulkan perasaan takutnya gitu, takutnya terjadi yang enggak. Tapi nggak mungkin anak keluar dari pekerjaan. Jadi otomatis yang dirubah apa yang pertama? Yang dirubah adalah perasaan kita. Dengan cara membentengi perasaan kita dengan bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama kali yang Ana lakukan adalah setelah Ana tahu itu salah, setelah Ana bermuhasabah, Ana tahu itu salah, Ana harus membentengi perasaan Ana dengan cara apa? Mencari halakoh, mencari majelis, atau mencari lingkungan yang baik, yang bisa mempengaruhi perasaan lagi kita yang dulunya nyeleweng, lurus lagi. Nah, akhirnya Ana datanglah ke halakohnya Syekh, namanya Syekh Yusri, beliau ada di Muqattam, di Mesir, menghadiri kajiannya beliau. Nggak tahu, pokoknya kajian apa, judulnya apa, itu tuh nggak sesuai dengan perasaan Ana. Pokoknya pengen ngaji aja, biar nggak galau mulu gitu istilahnya. Biar nggak galau mulu, ya udah Ana ngaji aja. Nah setelah itu tiba-tiba di akhir kajiannya beliau mengatakan seperti pakai bahasa Arab ya, tapi pakai bahasa Indonesia Ana jelaskan ya. Kebahagiaan itu terbagi menjadi dua. Kebahagiaan itu terbagi menjadi dua. Ada yang as-sa'adah sama ada yang al-ladzah. As-sa'adah itu adalah kebahagiaan yang abadan, semua yang terus menerus, yang di dalamnya ada ridho dari Allah SWT. Itu as-sa'adah. Tapi kalau al-ladzah itu kenikmatan atau kebahagiaan yang semu, yang di dalamnya hanya ada hawa nafsu. Misal kita lapar, ya kita lapar, lalu kita makan, kita merasa bahagia, merasa nikmat. Tapi kita lapar lagi kan? Nah itulah yang namanya al-ladzah. Dia nggak abadan, dia hanya sementara, waktu nikmat itu aja dia bahagia, tapi nikmat itu bisa hilang lagi karena bisa lapar. Itulah yang namanya hawa nafsu atau jadi kalau asa'ad istilahnya menikahlah. Kalau al-ladzah itu pacaran, kamu cuma dapat bahagianya semu, bahagianya itu semu, nggak abadan. Dan ketika udah mendapatkan kenikmatan dari pacaran itu, naudzubillah, tiba-tiba perempuannya naudzubillah ya hamil. Nah, apakah itu akan menjadi sebuah kebahagiaan lagi? Enggak. Ya. Apakah menjadi suatu kebahagiaan lagi? Enggak. Tapi malah menjadikan suatu bencana masuk lagi gitu. Nah, kalau orang sudah menikah ya, apapun yang dikerjakan itu ibadah. Nah, ketika istrinya hamil, apakah itu musibah? Enggak dong. Itu adalah kebahagiaan yang terus-menerus abadan, yang di dalamnya ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Keren ya? Jadi teman-teman mau yang asal al-ladzah nih. Pasti teman-teman maunya yang asa. Nah, karena perihal maksiat ini sangat gempar sekali ya, apalagi kalangan kita yang biasanya juga orang jomblo gitu kan. Pasti banyak ujiannya gitu. Tapi orang yang sudah menikah pun juga pasti diuji. Nah, gimana caranya? Yang pertama kita yang harus bersabar. Kalau kita udah diuji, kita harus bersabar kayak anak. Aduh, anak suka banget sama orang itu. Anak harus sabar dulu, sabar harus nggak boleh. Itu hawa nafsu, nggak boleh. Hilya, masa kamu mau sih al-ladzah? Ih, perhatian dia loh. Ih, ininya dia tuh cuma al-ladzah doang sama ini tuh, bukan ada gitu. Gitu. Jadi kayak ngomong dipok kepada diri sendiri. Jangan ya Hilya, jangan jatuhin gitu.
Nah, lalu yang kedua setelah bersabar, bentengin perasaan kita dengan cara bertakarub dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang ketiga, ikuti kajian. Kajian itu entah melihat dari YouTube, entah kalau ada halakoh yang di lingkungan kita ikut, atau mau dengerin kajian Asyababul Ilmi, itu juga boleh. Gitu. Itu kajian. Lalu yang keempat, ada majelis ilmu, ikuti majelis ilmu. Jadikan jadwal seminggu berapa kali mengikuti majelis seperti itu. Majelis ilmu kalau nggak bisa ya online aja gitu. Kalau nggak bisa offline. Sekarang gampang mencari majelis-majelis, mencari web positif gitu. Gampang, tergantung kitanya mau apa enggak. Nah, lalu yang kelima, kita melakukan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan solih gitu. Entah itu dengan bertaubat, entah dengan zikir pagi, zikir malam, zikir sore, lalu bisa sholat rawatib, sholat sunnahnya dikuatkan, tapi jangan lupa amalan sunnah yang paling Allah muliakan, Allah suka itu dengan cara bukan zikir biasa ya, tapi zikrullah. Zikrullah itu apa? Membaca Al-Quran, membaca kalam Allah. Kita udah sholat sunnah semuanya nih. Kita udah puasa sunnah semuanya nih. Kita udah sholat taubat dan lain-lain. Tapi kita nggak membaca Al-Quran, itu kurang rasanya. Istilahnya lagi makan apel tapi masih ada asamnya, belum manis. Nah, jadi harus dimaniskan dengan cara apa? Zikrullah, itu membaca Al-Quran. Entah itu membaca Al-Waqiah pada hari, yang hari setelah sholat duha bisa membaca Ar-Rahman, sebelum tidur membaca Yasin gitu. Atau membaca apa itu? Baca Al-Quran. Atau ada Al-Quran yang mau didereskan. Kayak gitu kurang lebih. Jadi insya Allah teman-teman di sini kita sudah memaparkan ada dua tipikal dalam berbenah diri. Nah, yang pertama tentang berbenah diri apabila kita mendapatkan ujian dari Allah SWT. Lalu yang kedua berbenah diri dengan cara berbenah diri karena adanya maksiat. Jadi dua pokok ini semoga teman-teman bisa mempraktekkan semuanya sedikit demi sedikit gitu, dari hal-hal yang kecil. Karena kenapa? Ada not sedikit buat teman-teman. Jangan kebanyakan cari motivasi, tapi nggak ada. Nanti ujung-ujungnya semua jadi mimpi. Udah mulai aja berubah sekarang, walau perlahan, tapi pasti daripada nggak gerak sama sekali. Jadi meskipun sedikit-sedikit, yang penting pasti ada perubahan, perubahan dalam kita. Daripada nggak gerak sama sekali, 0%, itu tidak ada dalam diri. Kurang lebih seperti itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan semoga kita bisa menjadi ahlu-ahlu yang suka berbenah diri, bersabar diri, tidak suka menyalahkan orang lain, tidak benci orang lain, tidak bersuuzon pada orang lain. Gitu. Semoga kita semuanya bisa selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi apa yang dilarang. Tamam, kurang lebih yang bisa Ana sampaikan seperti itu. Kalau ada salahnya, Ana mohon maaf. Kalau ada lebihnya, Allah. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan kathiran kepada Ustazah yang sudah menyampaikan materi kepada kita semua pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh kita semua, Ustazah. Baiklah, memasuki acara yang berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengetik di kolom pesan. Bagi yang ingin on mic, mohon izin terlebih dahulu biar nanti saya persilahkan. Mungkin itu saja dari teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ahlan. Ya. Izin baca ya Ustazah ya. Assalamualaikum.
banyak banget dia yang nanya ya. Masya Allah. Ustaz ya pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah, mau bertanya, bagaimana membenahi diri di saat iman sedang turun-turunnya di zaman sekarang ini Ustazah? Gimana tuh? Caranya membenahi diri yang pertama ketika iman kita lagi turun-turunnya. Yang pasti tadi udah Ana sebutkan ya semuanya, ketika iman kita sudah turun gitu. Jangan sampai kita mencari lingkungan yang menambah semangat turun iman kita. Misal, misal udah imannya turun, tiba-tiba film ini apa ya yang enak, film ini apa ya gitu, atau drakor apa ini ya gitu. Jangan menambah iman itu semakin turun ya. Jangan mencari hal-hal yang menjadi iman kita menjadi turun. Mencari lingkungan, atau kalau Ana biasanya iman Ana lagi turun di Mesir khususnya, Ana biasanya suka banget uh, naik bus sendiri, habis itu nanti ke masjid ya, entah itu melihat orang baca Quran, entah itu melihat orang sholat, itu bisa menimbulkan rasa diri kita, ya Allah gitu, Alhamdulillah Allah itu masih beri kehidupan gitu, Allah itu masih beri umur gitu, kapan lagi aku mau benahi diri, kapan lagi aku mau bermuhasabah diri gitu. Kalau Ana suka gitu, jadi tiba-tiba ngelamun aja di apa namanya di bus kan, biasanya jauh ya dari sini, dari rumah ke Masjid Azhar gitu ya, ke Masjid Azhar gitu, jauh gitu dari sini, habis naik bus ngelamun, pokoknya diam, pokoknya jangan sampai kita malah uh, membuat diri kita menjadi tambah imannya turun, mencari pekerjaan yang tambah imannya turun, malah mencari drakor atau mencari apalah gitu gitu. Jadi tetap tetap kita harus mencari hal-hal yang positif di dalam diri kita, entah itu ke masjid, lalu nanti kita bisa, kalau anak di masjid nanti ke makam Sayyidina Husain, jadi cucu Rasulullah itu ada di Mesir. Lalu setelah pulang gitu, pulang bacalah Quran seenggaknya sedikit gitu. Pokoknya jangan sampai kita malah mengompori jiwa-jiwa kemalasan kita. Kadang-kadang kita malah suka mengompori jiwa-jiwa kemalasan kita gitu. Entah itu kenapa. Buat buat sisi iman kita itu lebih jauh lebih baik lagi, entah itu mendatangi hal-hal kajian-kajian yang positif gitu, atau kita ke masjid, atau ya kemana aja yang penting bisa menambah positifan atau keimanan kita. Nah setelah itu kan kalau biasanya iman turun itu butuh reward diri kita. Nah setelah nanti udah melihat orang bermuhasabah diri, ingat umur ini nggak panjang gitu ya, umur ini nggak panjang, kapan lagi loh kita mau beriman gitu ya, belum tentu besok itu kita ada umur gitu. Jadi karena pokoknya ingat kematian itu udah kayak tamparan terbesar gitu buat gimana kita semakin kuat gitu. Kapan lagi kita kalau nggak bertobat, jadi biasanya anak ya kalau sholat malam terus nggak bertobat, nggak sholat gitu, belum tentu aku besok mata adalah nggak apa-apa, meskipun hari itu capek ya, kayak mau sholat sunnah tuh berat gitu ya, mau sholat sunnah tuh berat, terus dalam hati gini, besok tuh belum tentu loh aku tuh heal gitu, belum tentu heal kamu ini besok ada umur itu, ayo ayo sholat tobat, padahal lagi malas-malasnya tuh, padahal lagi capek-capeknya, tapi ingat umur, umur itu karena nggak tahu, ya udah nggak apa-apa, ayo sholat tobat, satu rakaat, dua rakaat aja gitu, dua rakaat aja udah nggak apa-apa gitu kalau iman turun. Ingat umur gitu, umur itu tahu kapan kita akan dipanggil gitu. Yang pertama. Masya Allah. Oke. Kau udah muhasabah, Sebelumnya, oh ya boleh apa? Bapak Ustazah lanjut. Terus biasanya anak ketika udah muhasabah cari hal-hal yang anak bikin happy gitu. Iman turun tuh biasanya ya butuh sesuatu yang bikin kita happy. Kalau anak cari makanan enak di Mesir gitu. Jadi happy-nya orang-orang itu beda-beda ya. Kalau anak suka cari, kalau sudah atau apa, cari biar moodnya lebih bagus lagi. Terus melakukan suatu kebaikan itu lebih enjoy lagi. Udah kalian yang Masya Allah ya Ustazah yang seperti itu. Lanjut, mungkin dibatasi Ustazah pertanyaannya. Mau dikasih 5 pertanyaan apa? Bagi teman-teman yang ingin bertanya,
5 pertanyaan yang paling cepat akan saya bacakan dan yang paling berbobot ya teman-teman. Mungkin pertanyaan dari teman-teman ada sebagian yang udah dijawab oleh Ustazah gitu. Baik, ini ada. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana kita bisa membedakan antara mendapatkan musibah ini ya. Oh, ini Ustazah. Bagaimana kita bisa membedakan mendapat musibah? Apakah musibah tersebut itu adalah sebuah teguran? Ustazah, mungkin seperti itu. Sama Gimana bisa membedakan perbedaannya di teguran sama apa? paham nggak? Perbedaan musibah apa ya? Perbedaan mendapat musibah teguran. Oh, jadi Ustazah, bagaimana kita bisa membedakan musibah itu, apakah musibah tersebut itu adalah sebuah ujian ataupun teguran gitu Ustazah? Jadi kadang-kadang gini, kalau tadi konteksnya ketika kita ada suatu ujian atau teguran, itu kan tadi Ana bilangnya itu karena dosa kita, karena kesalahan kita pada masa lalu. Akhirnya Allah menegur kita. Gitu ya. Entah kesalahan itu kadang-kadang kita tuh suka tidak merasa adanya kesalahan. Ya. Bahkan karena ujian, mungkin ujiannya nggak najah itu. Ternyata kalau diulik-ulik lagi, pernah ada orang yang dia sakitin dan nggak ridho. Nah, atau orang tua yang nggak ridho. Jadi sebenarnya kalau perbedaan antara teguran dan ujian itu hampir sama aja. Ya. Karena semuanya itu akan kembali ke ketika kita melihat dulu kita pernah berbuat dosa atau tidak gitu. Pasti kita berbuat dosa dong, pasti. Tadi di hadis sudah disebutin, kalau Adam, kalau ibni Adam, Nabi Adam aja ya, karena satu dosa aja diturunkan ke bumi. Bisa jadi kita itu punya banyak dosa, tapi kita nggak sadar kalau kita punya dosa. Gitu. Coba hari ini, kalau anak tanya sama teman-teman, hari ini apa aja dosa? Ya kayaknya nggak ada. Gitu. Kayaknya nggak ada. Padahal belum tentu. Padahal belum tentu. Bisa jadi waktu kita ngobrol, waktu kita ngomong, orang itu merasa ada yang tersakiti. Gitu. Ada orang yang merasa karena misal ya kita ngomongin tentang ibu, tentang apa, nauzubillah ternyata ibunya dia telah meninggal gitu ya. Terus ketika kita melontarkan kata ibu, tidak sengaja membuat di hati kita sedih kayak gitu. Kan kita nggak tahu ya, nggak tahu walau alam gitu. Ketika satu hari itu kita berbuat dosa atau enggak. Nah, gimana caranya agar terhindar dari adanya teguran ujian dari Allah sebelum tidur itu? Ya Allah, aku ikhlaskan semua orang yang mungkin pada hari ini pernah menyakiti aku ikhlas. Kalau misal hari ini ada orang yang pernah aku sakiti dengan secara fisik maupun secara lisan, semoga orang itu ridho dan Allah itu bisa memaafkan. Kan kita nggak tahu ya, karena itu semua perasaan itu nggak kelihatan gitu. Jadi teguran atau ujian itu akan kembali kepada dosa-dosa kita. Nah, apalagi dari orang nabi aja yang maksudnya akan otomatis masuk surganya. Beliau-beliau aja tetap aja dikasih ujian sama Allah, dikasih ujian atau teguran, iya bisa jadi teguran sama Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad ketika ditegur itu langsung apabila Nabi Muhammad itu salah ditegurnya langsung pakai kalamullah ya, langsung dari Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau itu bisa jadi ya ada yang jadi teguran ataupun itu ada semua itu mesti perintah Allah. Jadi tidak boleh berkata-kata teman sendiri ketika orang yang lebih tua itu seperti apa, itu berbeda-beda cara penentuannya. Yang penting jangan sampai kita menggurui ya. Dakwah itu bukan menggurui kalau sama teman ya. Kalau sama teman tuh bukan menggurui, tapi bisa dengan cara curhat gitu. Emang gitu. Kayaknya enggak sih gitu. Jadi dibuat enjoy, ditegur, ya harus ditegur gitu. Kalau emang dia gitu, kalau emang dia sudah kita tegur,
dia tidak berubah, udah doakan. Itu peta dia yang dia ambil. Jangan sampai kita akhirnya menumbuhkan rasa di kita ria, ya. Aku nggak pacaran, dia pacaran. Itu sesuatu hal perasaannya ria, nggak boleh, ya. Karena aku loh nggak pacaran gitu. Kok kamu pacaran gini. Pacaran itu udah nggak boleh. Nah, jangan sampai terjadi ada rasa sifat ria gitu. Tetap kita mendakwahi teman kita sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau teman ini orang yang lebih atas seperti ini, orang yang lebih bawah seperti ini. Ketika udah kita tegur secara lisan, kalau memang belum bisa, ya sudah, itu peta dia, kita mendoakan. Karena yang bisa, karena alam itu akan membacking doa-doa kita gitu. Entah nanti dia ditegur oleh alam, itu bisa jadi. Mungkin tegurannya bukan dari diri kita, bisa jadi orang-orang sekitar kita, entah itu dari manapun. Gitu. Yang penting kita mendoakan. Dan istilahnya kan kita kalau kita ada sesuatu yang salah, ya kita harus ingatkan. Ya benar, harus diingatkan. Tapi kalau dia pacaran, ya kita doakan. Nggak bisa kita memaksakan gitu. Nggak bisa kita memaksakan orang lain sesuai dengan peta pemikiran kita. Karena hidayah itu belum tentu kita bisa menghadirkan hidayah itu ke orang itu gitu. Malah yang membolak-balikkan hati manusia. Masya Allah. Ya, lagi. Assalamualaikum Ustazah. Apakah memperbaiki pakaian bagi seorang muslimah itu adalah salah satu membenah diri ketika kita belum istiqomah memperbaiki baju atau pakaian? Apakah kita termasuk berdosa? Dan apakah hijrah kita itu diterima sebagai memperbaiki diri itu, Ustazah? Ya. Jadi teman-teman gimana termasuk nggak membenahkan diri? Termasuk pasti. Bahkan ketika orang yang ingin berusaha berhijrah tapi belum kafatan ya, masih sedikit demi sedikit gitu. Itu lebih Allah muliakan ketika dia menyadari suatu dosa dia, lalu dia berhijrah daripada orang alim tapi dia tidak menyadari dosa dia. Lebih mencintai orang yang dia berhijrah sedikit demi sedikit dan dia mengakui kesalahannya, dosa dia, daripada orang alim tapi dia tidak mengakui kesalahannya. Jadi sedikit dari kata berhijrah atau mengakui dosa kita, ya, itu adalah suatu amalan, ya, sesuatu istilahnya sebagian dari proses pembenahan diri. Itu sangat diterima gitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Karena semua itu tergantung oleh niatnya, ya. Semua itu amalan, Allah itu tidak melihat amalan zahir. Allah itu melihat amalan batin. Kalau Syekh di Mesir itu bilang, biasanya kalau kita ngaji-ngaji gitu, minta sanad, minta apa gitu ya, minta ijazah gitu. Itu kadang-kadang kita ditajdid niatnya gitu. Kamu mau apa ke sini? Kamu mau benar-benar mencari ilmu atau mau mencari sanad? Ijazah. Tajdid niatnya, dilihat di situ tuh. Kalau emang mencari ijazah, ya bukan di sini. Tapi kalau mau mentajdidnya, ya di sini tempatnya. Jadi tergantung orang itu, niat dari orang berhijrah itu batin. Meskipun tampangnya, fisiknya itu dia belum kafatan, tapi batinnya dia ingin sekali berhijrah dan ingin sekali memperbaiki dirinya dalam sedikit demi sedikit. Itu nggak apa-apa. Itu sangat tidak apa-apa. Jadi kemarin Ana juga mendengarkan suatu kajian bahwasanya ketika ada orang yang sudah mengakui kesalahannya, dosanya, dan hendak berhijrah atau hendak keluar rumah, lalu dia ketabrak motor misal. Sebelumnya tadi dia bermaksiat, tapi setelah bermaksiat, dia sebelum keluar buka pintu, dia menyadari kesalahannya dan dia beristighfar. Nah, setelah keluar pintu, dia ketabrak motor, habis itu dia meninggal. Itu istighfarnya dia dengan adanya pengakuan kesalahan di situ, itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Karena istighfar dia yang benar-benar dari batin.
dari zohir, bukan cuma astagfirullah aja gitu. Nah, kita sering kali kan astagfirullah buat orang lain. Astagfirullah, Dek. Astagfirullah, ih gak boleh kayak gitu. Itu astagfirullah apa itu? Itu astagfirullah lisan doang gitu. Tapi nggak astagfirullah batin. Nah, ketika ada orang yang menyadari dosa dirinya sendiri dengan dari batinnya sendiri gitu. Dia masih berusaha berhijrah dan keluar dari pintu, dia ketabrak motor, ya. Dia meninggal. Itu tuh istighfar batin dia itu udah menghapus dosa-dosa dia sebelumnya. Jadi Masya Allah, rahmah banget Allah itu. Karena Allah itu tidak melihat dari zohirnya, tapi dari batinnya. Dari batin tidak terlihat. Makanya harus terjadi niat, harus memperbaiki niat. Makanya hadis di awal itu apa? Innama lalu biniyah gitu. Karena memang benar-benar Allah itu melihat dari niat hambanya, bukan dari secara zohirnya. Biarlah orang berproses ya. Biarlah orang itu proses gitu. Kan belum tentu kita tahu niat dia seperti apa. Makanya kita harus berhusnuzan gitu. Dengan cara apa? Ya Allah tinggikan derajatnya dia. Bisa Masya Allah. Ini pertanyaan yang terakhir ya Ustazah ya. Nah, Assalamualaikum Ustazah, bagaimana menyikapi saudara kita yang suka bikin kita itu sakit hati? Apakah kita harus diamin dia atau bagaimana Ustazah? Itu. Coba ulangi tadi putus. Gini Ustazah, bagaimana menyikapi saudara kita yang suka bikin kita itu sakit hati gitu Ustazah? Apakah kita harus diamin dia? Kadang kita sudah maafin dia tapi kita cuma pengen diamin gitu Ustazah. Nggak pengen ngomong. Memang benar gitu. Daripada kita ngomong tapi menyakiti perasaan dia gitu. Lebih baik kita diam. Jadi solusi terbaik itu memang daripada terbalut oleh suatu amarah, mending kita diam dulu. Entah itu saudara kita dalam segi lisan apa gitu ya. Ya udah biarin aja. Kalau perlu ya kita karena saudara ya nggak mungkin lah kita meninggalkan dia. Gitu. Ya udah kita menghindari aja ya, menghindari gitu. Jangan sampai karena sesuatu dia tuh nggak suka hal-hal seperti ini tapi kita malah pancing-pancing yang membuat dia nggak suka gitu. Hindari hal-hal seperti itu tapi kita tetap mending kita diam daripada kita ngomong meskipun itu dalam hati itu nyesek banget pengen nangis gitu ya udah nggak apa-apa daripada kita harus berbicara speak up tapi akhirnya berdebat dan akhirnya menjadi ya yang seperti itu mending kita diam itu lebih baik daripada melontarkan perkataan-perkataan yang tidak bagus. Jadi hindari aja saudaranya gitu. Kalau emang belum ingin ketemu ya nggak usah ketemu. Kenapa marah? Nggak apa-apa. Sebenarnya kita itu bukan menyedihkan kita sendiri. Malah kasihan orang itu dia berlaku seperti itu. Kasihan sama orang itu gitu loh. Lebih baik kita menghindari aja. Soalnya kasihan orang itu suka marah-marah gitu. Misal ya. Sakit banget loh orang itu suka marah. Udahlah aku menghindar dulu aja gitu. Bukan kita jangan bapernya aku dimarahin loh gitu. Bukan gitu. Malah kita harusnya ya orang itu marah-marah gitu dan kita doakan semoga gitu kan. Dalam hati dia ya udah semoga Allah muliakan dia, bahagiakan dia gitu. Bahkan anak tanpa anak harus marah-marah ternyata tanpa marah-marah. Jadi Ana beberapa hari yang lalu itu kan biasa kalau di asrama ada sholat jamaah subuh. Nah, zikir bersama. Nah, setelah zikir bersama adalah kita tuh berempat, 2 orang ini nggak ada suaranya waktu zikir, cuma ngelamun aja. Terus yang suaranya keras itu cuma Ana sama teman Ana pun kayak udah ngantuk-ngantukan gitu. Tapi dalam hati Ana tuh sebel nggak sih? Kayak sebel ketika temen nggak zikir kita zikir gitu. Tapi ya udah kayak ya udah kita zikir aja lah nggak apa-apa. Ya Allah muliakan dia, ya Allah berikanlah dia untuk berpikir setidaknya gitu kan. Tapi doakan yang baik-baik gitu, doakan yang baik-baik gitu. Ya Allah dekatkan dia kepadamu ya Allah. Gitu. Udah 2 hari seperti itu berjalan, 2 hari berjalan seperti itu, nggak zikir, dia cuma bengong aja. Nah lalu
besoknya, nah anak itu ada nonton film ibu, ya, nonton film ibu siang-siang waktu kita rehat gitu kan. Orang-orang pada tidur, anak nonton film ibu. Otomatis di situ nangis-nangis lah anak tuh setelah nonton film itu. Nangis-nangis. Ternyata ada yang dengar suara anak nangis gitu. Ada yang dengar suara anak nangis. Nah, habis itu anak ada kegiatan di luar, lalu balik lagi ke rumah. Balik lagi ke rumah, tiba-tiba anak ditanyain sama teman-teman anak itu. Yang tadi ya, tanyain. Dulu ya gitu. Kenapa kamu nangis gitu? Kenapa kamu nangis? Yang mana ya aku nangis gitu? Maksudnya kan aku nangis karena lihat film, bukan karena perasaan yang mendalam. Akhirnya aku keingetan gitu, bukan karena cuma film biasa aja kan, kayak ibu film-film itu. Nah itu, oh, nangis tadi siang gitu kan? Iya, karena kita nggak zikir ya gitu. Dalam hati gini, kenapa kamu yang nggak zikir gitu kan? Kamu yang nggak zikir, kenapa aku yang nangis gitu? Maksudnya dalam hati, ya Allah ternyata loh doa aku, maksudnya doa yang ya udahlah biarin ya Allah, biarlah dia agak zikir gitu. Tapi dalam hati itu udah didoakan aja. Ternyata Allah itu mengingatkan itu bukan harus kita tuh ngomong untuk mengingatkan orang. Mendoakan tuh bisa, tapi ternyata dia ditegur dengan cara yang lain gitu. Kamu ini ya, kamu nangis gara-gara kita nggak zikir ya gitu. Terus aku, iya emang nggak zikir, kenapa nangis ya, aku bercandain aja. Ngapain juga gitu, aku nangis karena kalian nggak zikir gitu. Ya aku tadi siang tuh nonton film ibu, makanya aku nangis gitu. Besok zikir ya, awas aja nggak zikir gitu. Aku suruh berdiri karena anak ketua rumah gitu kan. Otomatis ya harus mencontohkannya lebih baik gitu. Awas ya, jadi kan akhirnya kayak teman sendiri, awas ya kalau nggak zikir, nanti kita berdiri nih kalau nggak zikir lah. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak menegurnya dengan cara yang baik, dengan cara yang friendly gitu. Dan kalau dia nggak bisa ditegur pakai lisan, udah diamkan aja, diamkan aja. Insya Allah kalau kita mendoakan, dia akan tegur dengan cara yang lain gitu sama Allah SWT. Itu pengalaman kecil, ambil ibrohnya. Masya Allah ternyata ini loh gitu. Ternyata meskipun anak tuh berundul dalam hati, tapi anak doakan setidaknya semoga dapat hidayah. Ternyata Allah negurnya dengan cara dikiranya anak nangis karena mereka gitu, padahal enggak gitu, kayak gitu. Masya Allah ya Ustazah ya. Luar biasa pengalamannya Ustazah. Semoga dapat kita ambil. Mungkin itu terakhir ya di Ustazah pertanyaannya. Alhamdulillah berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga dapat dipahami dan diambil manfaat apa yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Saya Nur Aziza selaku moderator yang insya Allah saya Nur Aziza selaku moderator pada kajian akbar malam hari ini mengucapkan jazakallah khairan kepada Ustazah yang sudah bersedia meluangkan waktu dan berbagi ilmu bersama kami. Semoga menjadi amal jariah untuk Ustazah. Saya juga mengucapkan jazakallah khairan katsiran pada media partner yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Dan saya juga mengucapkan jazakallah khairan katsiran kepada seluruh member Asyabab Hubbul Ilmi yang telah ikut partisipasi pada kajian akbar malam hari ini. Sampai ketemu di kajian akbar hari keempat besok bersama Laura Ismail Al-Khalili dengan tema yang Masya Allah juga, kesulitan hidup untuk melatih rasa ikhlas di hati. Masya Allah ya. Sebelum acara ini benar-benar ditutup, marilah kita bersama-sama berdoa yang insya Allah akan kembali dipandu atau dipimpin oleh Ustazah. Mungkin bisa dipandu Ustazah doanya. Mari kita beristighfar bersama 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wal jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa najata minan nar wa najata minan nar wa
عند الحساب. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أستاذتنا وأمور مشايخنا وأمور جميع طلاب الشباب حب العلم وأمور جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لإعلاء كلماتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم مجيبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة مع السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan doa tadi maka berakhirlah seluruh rangkaian acara akbar kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya Nur Azhar mewakili seluruh jajaran admin Majelis Ta'lim Asyabab Rabbul Ilmi meminta maaf apabila selama kegiatan ada salah kata ataupun tindakan. Mohon maaf, minta halal waridho. Semoga Allah memudahkan serta istiqomahkan kita dalam kebaikan.